Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudina Andika Putra dengan NPI 141230094 dengan absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran produktivitas menggunakan pendekatan metode Mundell. Di sini ada studi kasus dari dosen Bu Erni, yaitu di indeks produktivitas. Saya mengambil dari data dari PT Templina Media Grafika, adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang percetakan, berlokasi di Jalan Kara Agung nomor 45 Kara, Kecamatan Jambangan, Surabaya. Berikut adalah data-data perusahaan yang meliputi deskripsi komponen biaya serta nilainya pada periode 1 atau periode dasar dan periode 2 periode yang diukur. Seperti diuraikan pada tabel 2, data input dan output dalam dua periode, yaitu ini adalah data deskripsi periode 1 dan periode 2 yang diukur. Pada deskripsi yang pertama, ada banyaknya output atau unit pada periode 1 1.500 dan periode 2 2.000. Dan selanjutnya ada jam tenaga kerja langsung atau jam 1.200 dan periode 2 3.800. Ongkos tenaga kerja langsung yaitu mencapai 25.000 dan periode 2 28.000. Ada penyusutan modal yaitu periode 1 yaitu 8.000 dan periode 2 9.000. Nilai buku modal. Nilai buku modal pada periode 1 yaitu 22.000 dan periode 2 yaitu 36.000. Ongkos total langsung mencapai 35.000 pada periode dasar 1 dan periode 2 yang diukur itu 45.000. Selanjutnya ada ongkos total keseluruhan atau langsung dan tidak langsung, yaitu 44.000 dan yang kedua ada 55.000. Selanjutnya ada energi yang digunakan. Pada periode 1 1.500, periode 2 1.800. Ada material yang digunakan yaitu 13.000 pada periode 1 dan periode 2 dan 16.000. Jumlah produk cacatnya mencapai 8.000 pada periode 1 dan periode 2 hingga mencapai 10.000. Waktu setup mesin yaitu mencapai 6.000 pada periode 1 dan 2 8.000. Oke, selanjutnya permasalahan di sini ada indeks produktivitas dari semua produktivitas yang sebelumnya
yaitu ada langkah-langkahnya. Jadi menentukan nilai indeks produktivitas semua input-input pada periode satu adalah 100%. Dan yang kedua, nilai indeks produktivitas semua input-input pada periode 2 yang diukur berdasarkan pada hasil perhitungan indeks produktivitas. Dan yang ketiga, menghitung perubahan indeks produktivitas, nilai indeks produktivitas semua input-input pada periode 2 yang diukur. Dan yang terakhir ada analisa hasil atau perubahan indeks produktivitas. Selanjutnya ini adalah salah satu contoh mengenai indeks produktivitas tenaga kerja, yaitu yang pertama ada rumus perhitungan indeks produktivitas produksi dengan pendekatan model, yaitu dengan bentuk satu atau indeks produktivitas sama dengan AUMP dibagi RIMP kurung dengan kurung AUBP dibagi RIBP dikali 100 dengan keterangan indeks produktivitas yaitu AUMP adalah atau AURP yaitu output untuk periode yang diukur dan AURP output agregat untuk periode dasar. Untuk indeks produktivitas RIMP dan RIBP itu adalah mengenai input-input untuk periode yang diukur dan input-input untuk periode dasar. Untuk perhitungan indeks produktivitas dari banyaknya output dari periode 1 dan 2 dengan jam tenaga kerja langsung, yaitu mencapai indeks produktivitas tenaga kerja mencapai 76,47. Selanjutnya indeks produktivitas periode 1 yaitu dari sebelumnya, yaitu catatan nilai indeks produktivitas semua input pada periode 1 dasar adalah 100%. Selanjutnya ada indeks produktivitas periode 2, yaitu semua input pada periode 2 yang diukur berdasarkan pada hasil perhitungan indeks produktivitas dari sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh yang tadi, yaitu banyaknya output dengan jam tenaga kerja langsung. Dan yang periode 2 ini mencapai banyaknya output atau unit mencapai 76,47 jam tenaga kerja langsung, mencapai 119,67 ongkos tenaga kerja langsung, 115,75 pengiritan modal atau instan depresiasi mencapai 116,67, nilai buku modal 86,45, ongkos total langsung mencapai 108,78, ongkos total keseluruhan langsung atau tidak langsung mencapai 109,51. Sabun energi yang digunakan mencapai 112,50, material yang digunakan mencapai 102,21, jumlah produk cacat atau unit mencapai 121,14, waktu setup mesin mencapai 100 dari produktivitas periode 2 yang diukur. Ini adalah rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitas. Ada hasil perhitungan indeks produktivitas data penjualan meliputi laba kotor dan biaya penjualan sehingga diperoleh hasil perhitungan berikut. Jadi di sini kita menghitung rekapitulasi dari periode 1 ke 2 apakah mengalami nilai perubahan indeks produktivitas dari IP tenaga kerja. Ini yang pertama ada IP tenaga kerja periode 1 100, periode 2 yang diukur dari hasil yang sebelumnya yaitu mencapai 76,47. Jadi periode 1 akan periode 2 akan dikurangi dengan periode 1 yaitu menghasilkan minus 23,53.
dan IP ongkos tenaga kerja langsung capai kenaikan sebesar 19,67. Penyusutan modal mengalami kenaikan yaitu 15,75, nilai buku modal mencapai minus 13,55. Ongkos total langsung mencapai kenaikan yaitu 8,78. Ongkos total keseluruhan langsung maupun secara tidak langsung mengalami kenaikan 14,63. Energi yang digunakan yaitu sampai kenaikan 9,51. Material yang digunakan yaitu mencapai kenaikan 9,51, 2,21. Produk cacat mencapai kenaikan 21,14, dan IP setup mesin yaitu 0 alias sama. Dari kesimpulan hasil perhitungan indeks produktivitas, data modal meliputi pendapatan bersih dan modal sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Yang saya katakan tadi dari sebelumnya itu tenaga kerja mengalami penurunan dari periode 1 dan 2. Ongkos tenaga kerja langsung mengalami kenaikan sebesar 19,67%, penyusutan modal mengalami kenaikan sebesar 15,75%, dan seterusnya. Ini adalah keterangan dari kesimpulan hasil perhitungan indeks produktivitas dari periode 1 dan 2. Jadi kesimpulan dari sebelumnya, IP pada periode 2 yang diukur lebih kecil daripada nilai indeks produktivitas periode 1 dasar. Jadi bisa saja berubah-ubah, maka perubahan nilai indeks produktivitas di dalam industri itu pasti mengalami perubahan, entah kenaikan, entah penurunan. Jadi sesuai dengan di dalam industri, terkadang dalam industri juga sih mengalami kenaikan atau penurunan sesuai dengan data-data input indeks produktivitas. Sekian dari saya, Saudina Andika Putra. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.